Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi 1, pokok bahasan ke-6, tentang astigmat yang kedua. Silakan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya, atau dengan saya melalui WA atau Zoom. Oke, kita segera mulai saja. Berdasarkan pokok bahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa astigmat regularis merupakan sebuah konsep yang menggambarkan fenomena secara abstrak mengenai pembiasan sinar-sinar sejajar oleh sistem optis bola mata, sehingga terbentuk dua garis fokus yang masing-masing tegak lurus sesamanya. Dalam implementasi klinik, konsep tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membangun diagnosa karena dua garis fokus tersebut tidak kasat mata. Banyak landasan yang dapat dipergunakan untuk membangun diagnosa astigmat regularis. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana membangun diagnosa astigmat regularis berdasarkan hasil koreksi visus monokuler terbaik. Bila hasil koreksi visus monokuler terbaiknya dicapai dengan lensa silinder minus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat myopicus simplex. Bila lensa silinder tersebut aksesnya 180, maka dalam penetapan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat myopicus simplex with the rule. Sedangkan bila hasil koreksi visus monokuler terbaik dicapai dengan lensa silinder minus berapapun dioptrinya, maka dapat dikategorikan sebagai astigmat myopicus simplex. Namun di sini bedanya adalah aksesnya beda, yang tadi itu 180, ini 90. Bila lensa silinder tersebut aksesnya 90, maka dalam menetapkan diagnosa dapat didokumentasikan sebagai astigmatismus myopicus simplex against the rule. Ya, jadi kalau silinder aksesnya min, aksesnya 90, itu against the rule. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Bila hasil koreksi visus monokuler terbaiknya dicapai dengan lensa silinder minus berapapun dioptrinya, maka dapat dikategorikan sebagai astigmat myopicus simplex. Kayak yang tadi ya, astigmat myopicus simplex. Tetapi ini aksesnya miring ya. Bila lensa silinder tersebut aksesnya miring dan berada pada bidang meridian 20 derajat sampai dengan 70 derajat atau 110 derajat sampai dengan 160 derajat, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmatismus atau astigmat myopicus simplex obliquus. Artinya miring. Ya. Contoh berikut ini adalah silinder murni plus ya. Bila hasil koreksi visus monokuler terbaiknya dicapai dengan lensa silinder plus berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat hypermetropicus simplex. Tetapi bila lensa silinder tersebut aksesnya 180, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmatismus atau astigmat hypermetropicus simplex against the rule. Jadi kalau silinder minus, silinder murni minus, aksesnya 180, dia with. Tapi kalau plus aksesnya 180, dia again. Oke, contoh berikutnya. Bila hasil koreksi visus monokuler terbaiknya dicapai dengan lensa silinder plus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat hypermetropicus
simplex. Tetapi karena ini silindernya plus dan aksis 90, maka berlaku ketentuan bila lensa silinder tersebut aksesnya 90, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat hipermetropicus simplex with the rule. Bila hasil koreksi vis monokler terbaiknya dicapai dengan lensa silinder plus berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat hipermetropicus simplex. Tetapi bila lensa silinder tersebut aksesnya miring dan berada pada bidang meridian 20 derajat sampai dengan 70 atau 110 sampai dengan 160, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat hipermetropicus simplex obliquus. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mempelajari tentang hasil koreksi vis monokler terbaiknya dengan lensa silinder murni, sekarang kita memasuki bagaimana bila lensa hasil koreksi vis monokler terbaiknya ini adalah gabungan antara spiris minus dan silinder minus. Oke, sekarang coba lihat bila pada gambar berikut ini, bila hasil koreksi vis monokler terbaiknya dicapai dengan lensa gabungan spiris minus dan silinder minus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat myopicus compositus. Tetapi bila lensa silinder tersebut aksesnya 180, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat myopicus compositus with the karena aksesnya 180 dan silindernya min. Kita lihat contoh berikutnya. Bila hasil koreksi vis monokler terbaiknya dicapai dengan lensa gabungan spiris minus dan silinder minus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat myopicus compositus. Tetapi bila lensa silinder tersebut aksesnya 90 derajat, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat myopicus compositus against the rule. Contoh berikutnya lagi, kita lihat. Jadi, bila hasil koreksi vis monokler terbaiknya dicapai dengan lensa gabungan spiris minus dan silinder minus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat myopicus compositus. Tetapi bila lensa silinder tersebut aksesnya miring dan berada pada bidang meridian 20 derajat sampai dengan 70 derajat atau 110 derajat sampai dengan 160 derajat, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat myopicus compositus obliquus. Sekarang kita memasuki contoh lain di mana hasil koreksi vis monokler terbaiknya itu gabungan antara lensa spiris plus dengan silinder plus. Ya. Bila hasil koreksi vis monokler terbaiknya dicapai dengan lensa gabungan spiris plus dan silinder plus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat hipermetropicus compositus. Ya. Tetapi, bila lensa silinder tersebut aksesnya 180, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat hipermetropicus compositus against the rule. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. Bila hasil koreksi vis monokler terbaiknya dicapai dengan lensa gabungan spiris plus dan silinder plus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis
sebagai astigmat hypermetropicus compositus. Tetapi bila lensa silinder tersebut aksesnya 90, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat hypermetropicus compositus with the bila hasil koreksi visus monokular terbaiknya dicapai dengan lensa gabungan Spiris Plus dan Silinder Plus, berapapun dioptrinya, maka dapat didiagnosis sebagai astigmat hypermetropicus compositus. Tetapi bila lensa silinder tersebut aksesnya miring dan berada pada bidang meridian 20 derajat sampai dengan 70 derajat atau 110 derajat sampai dengan 160 derajat, maka dalam menetapkan diagnosis dapat didokumentasikan sebagai astigmat hypermetropicus compositus obliquus. Saudara-saudara sekalian, bagaimana bila hasil koreksi visus monokular terbaik itu dicapai dengan lensa gabungan Spiris Plus dan Silinder Minus atau Spiris Minus dan Silinder Plus? Maka hal itu dapat didiagnosis sesuai dengan hasil transposisinya. Ya. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dimaksud transposisi? Jadi transposisi itu suatu metode untuk mengubah silinder plus menjadi silinder min, ya, atau mengubah posisi gabungan lensa menjadi lensa tunggal, atau gabungan lensa tetap menjadi gabungan yang lain, tetapi memiliki nilai optis yang sama. Oke, kita belajar transposisi sebentar, ya. Jadi coba Anda perhatikan kolom-kolom ini, ya. Jadi ini materi yang ditransposisi Anda tuliskan di sini, ya, berapa. Terus yang bawah ini, kolom-kolom bawah ini adalah hasil transposisi. Jadi kalau Anda sudah mengisi kolom-kolom ini, maka A itu adalah dioptri spirisnya, ya. B itu adalah dioptri silindernya, C itu adalah aksisnya. Sekarang kita lihat kolom-kolom hasil transposisi. Jadi mengisi D itu sama dengan A plus B. Jadi dioptri yang ada di kolom atas A dan B ini dijumlahkan menjadi D. Sedangkan untuk mengisi kolom E itu A dikurangi D. Sedangkan untuk mengisi kolom F adalah tegak lurusnya. Jadi gambar situ itu adalah penyikunya. Tegak lurusnya dari C, ya. Oke, kita coba ya. Kita masukkan materi yang akan ditransposisi. Iya, jadi materi yang akan ditransposisi Spiris plus 1, silinder min 1, aksis 90. Untuk mengisi D, gimana? D itu adalah A plus B. Nah, coba dijumlahkan A plus B. Iya, 0. Ya, ambil B, jumlah jadi 0. Sekarang mengisi kolom E. E itu adalah A plus D. A min D. Jadi E itu sama dengan A min D. Coba kalau A dikurangi D adalah plus 1. Ya. Terus F itu adalah tegak lurus dari C. Tegak lurus dari C berarti 90 ditambah 90 ya. Tegak lurusnya dari aksis 90 mesti 180. Seperti itu. Gampang ya. Jadi yang bawah itu hasil transposisi, yang atas itu materi yang akan ditransposisi. Oke, contoh berikutnya. Kita akan membuat transposisi ya. Yang akan ditransposisi lensa gabungan apa aja? Oh, ini. Spirisnya plus 4, silindernya min 1, aksisnya 180. Sekarang kita mengisi kolom D. Kolom D adalah A plus B. Jadi A plus B sama dengan plus 3. Ya. Kemudian
kolom E adalah A dikurangi D. A kurangi D adalah plus A plus 1. Untuk mengisi kolom F adalah 180. Tegak lurusnya dari 180 ada 90 derajat. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya lagi ya. Jadi kita akan mentransposisi seperti ini. Iya. Sepiris plus 4, silinder min 1, aksis 60. Ya, kita untuk mencari hasil transposisi yang D, kolom D adalah plus 4 ditambah min 1. Jadi ketemu plus 3. Kemudian untuk E adalah plus 4 dikurangi 3. Jadi plus 1. Untuk kolom F adalah 60 derajat, tegaknya dari 60 derajat atau penyikunya adalah ditambah 90 ya. Jadi kalau dia kurang dari 90 tambah 90, kalau lebih dari 90 kurangi 90. Karena ini 60 berarti tambah 90 menjadi 150 ya, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba lagi transposisi tentang lensa silinder murni. Jadi lensa silinder murni itu hanya silinder min 1,5, aksis 135. Tetapi dalam kolom ini, untuk spirisnya yang nggak ada ini diisi angka 0. Ya, angka 0. Sekarang kita cari hasil transposisinya. Mengisi kolom D. D sama dengan A plus B. A plus B sama dengan min 1,5. Sekarang kolom E adalah A dikurangi D, berarti dia plus 1,5. Ya, 0 dikurangi min 1,5 itu plus 1,5. Terus kolom F adalah 135, berarti lebih dari 90. Kalau lebih dari 90, tegak lurusnya harus dikurangi 90. Jadi dia adalah 45. Ya, demikianlah ini transposisi ini seperti itu ya, gampang ya. Oke, Anda pelajari lagi nanti. Oh, sebenarnya masih ada lagi ini yang akan kita transposisi seperti ini, coba perhatikan. Jadi ini ada kombinasi lensa, sepirisnya plus setengah, silindernya min 1,5. Aksesnya 30. Oke, kita transposisi. Ya. Jadi kalau ditransposisi, kolom D sama dengan plus setengah ditambah min 1,5. Iya, seperti itu ya. Kemudian kolom E sama dengan plus setengah dikurangi min 1. Jadi dia plus 1,5. Kolom F adalah 30. Jadi tegak lurusnya dari 30, berarti tambah 90 jadi 120. Ya, sekarang Anda perhatikan ini. Hasil materi yang ditransposisi itu adalah silindernya spiris E plus, silindernya min. Tapi hasil transposisinya masih tetap plus min. Nah, ya, ingat nih. Jika terjadi demikian, maka kalau Anda mendiagnosa astigmat, jadi ini spirisnya plus, silindernya min. Ditransposisi, spirisnya min, silindernya plus. Artinya nggak mau plus-plus semua atau nggak mau min-min semua ya. Itu nanti Anda dokumentasikan sebagai mictus. Coba perhatikan gambar berikut ini bahwa hasil koreksi bisnis monopil terbaiknya adalah sepiris plus 1, silinder min 2, aksis 180. Ya. Itu kalau ditransposisi, itu masih menjadi sepiris min 1, silinder plus 2, aksis 90. Jadi yang tadinya di trial frame itu sepiris plus silinder min, sekarang hasil transposisinya silinder min, sepiris min, silinder plus. Artinya tidak mau kembali ke plus-plus atau minus-minus. Jika memang terjadi demikian, maka dia dapat didiagnosis sebagai astigmat mictus. Which the rule. Kata which the rule itu karena
silinder yang minus, aksesnya 180. Oke, saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita jumpa lagi sampai minggu depan ya. Jumpa lagi minggu depan ya. Oke, sampai jumpa lagi ya.